Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, wabil khusus pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sulit dalam kehidupan rumah tangga itu adalah membangun rumah batin. Kalau membangun rumah fisik itu relatif lebih mudah karena sangat ditentukan oleh kita punya uang berapa dan kita mau pilih perumahan yang paling mewah di komplek apa, itu paling mudah kita lakukan. Tetapi membangun rumah batin tidak semudah itu. Ketika di dalam Al-Quran surah Ar-Rum Allah berfirman yang terjemahannya kerap kali kita cantumkan di dalam undangan perkawinan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Sebenarnya sakinah, mawaddah, wa rahmah yang disebut samara itu meniscayakan adanya rumah batin, bukan sebatas rumah fisik. Apa yang disebut dengan rumah batin? Rumah batin itu sederhananya suasana rumah. Oleh karenanya saya selalu mengatakan hindari paling tidak 5 model rumah dan kita fokus membangun 2 model rumah. Yang pertama itu adalah model rumah sakit. Ada orang punya rumahnya, tempat dia hidup, tempat dia bertumbuh dan berkembang, itu bagaikan rumah sakit. Mungkin contoh ini tidak pas, tapi hanya ingin menggambarkan rumah itu hanya berfungsi kalau ada anggota keluarganya yang sakit. Kalau suaminya sakit, dia berada di rumah, dirawat oleh istrinya. Begitu dia sembuh, dia keluar dari rumahnya dan tidak tahu entah kemana. Dan lebih banyak dia di luar ketimbang di rumahnya. Rumahnya tidak membuat dia betah. Nggak ada kan di antara kita yang betah berada di rumah sakit? Bukan saja karena kita sakit tidak enak, tetapi juga kaitan dengan biaya. Tapi itulah model rumah sakit. Yang kedua, ada model rumah itu kayak rumah pajak. Kalau bahasa Medannya rumah pajak, pasar. Pasar itu adalah tempat yang sangat ribut sekali. Terjadi tawar-menawar, kadang-kadang orang memaksakan kehendaknya untuk dibeli. Itu model rumah pasar. Yang dalam istilah lain suka pakai kata pokok. Pokoknya sekian, kalau mau ambil, kalau enggak sudah. Pembelinya pun bilang, aku kalau boleh harganya sekian, aku ambil, kalau tidak aku pergi. Dalam rumah tangga ada model rumah-rumah kayak pasar itu. Masing-masing suami, istri, anak-anak bertahan pada pendapatnya, hanya ingin didengar, mereka hanya ingin mulutnya berbicara, tapi tidak pernah menyiapkan telinganya untuk mendengarkan orang lain. Itu model rumah yang kita sebut pasar tadi. Padahal rumah tangga di dalam perkawinan itu adalah ruang negosiasi, di mana masing-masing pihak, suami, istri mencoba untuk memahami lawannya. Mencoba untuk mendekatkan pemahaman, mencoba untuk mendekatkan pengertian dalam bahasa yang paling mudah, menyediakan telinganya buat pasangannya. Hati-hati Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau suami tidak menyiapkan telinganya buat istrinya, istrinya akan mencari telinga-telinga lain. Itu berbahaya. Kalau seorang istri tidak menyiapkan telinga buat suaminya, suaminya akan mencari telinga-telinga lain. Seorang ibu dan ayah tidak menyiapkan telinga buat anak-anaknya, anak-anaknya juga
akan mencari telinga-telinga lain di luar, dia akan curhat menyampaikan semua masalahnya di luar, tidak kepada ayah bundanya.